Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak pernah merasa takut? Semua orang pasti pernah merasa takut, bahkan pada saat ini di antara kita bisa saja ada yang sedang merasa takut. Salah satu ketakutan terbesar yang membuat orang dapat merasa takut adalah kehilangan orang yang terkasih. Hal itu disebabkan karena tidak akan ada lagi kebersamaan dan kita tidak mempunyai lagi sosok yang padanya kita dapat bergantung. Hal itu pun yang dialami dan yang dirasakan oleh para perempuan yang digambarkan dalam Matius pasal 28 ayat 5 sampai ayat 6. Para perempuan itu secara pribadi ataupun komunitas, mereka merasa takut. Mereka merasa takut karena kehilangan sosok Yesus. Mereka merasa takut karena secara fisik mereka tidak lagi dapat bertemu dengan Yesus. Dan sebagai komunitas, mereka merasa takut karena ada begitu banyak orang yang tidak menyukai mereka. Tetapi, rasa takut itu tidak menguasai mereka. Mereka dapat mengendalikan rasa takut itu dan mereka datang ke kubur Yesus. Sayangnya, rasa takut itu lagi-lagi tidak sirna begitu saja. Mereka menjadi takut lagi ketika mereka melihat para malaikat dan mereka melihat bahwa mayat Yesus tidak ada di dalam kuburnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malaikat mencoba untuk menenangkan para perempuan itu. Kalimat yang dikeluarkan oleh malaikat adalah, "Jangan takut." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ungkapan "jangan takut" bukan hanya sekedar basa-basi. Ungkapan "jangan takut" bukan hanya penyemangat biasa, tapi ketika malaikat itu menyampaikan "jangan takut", para perempuan diajak untuk mengingat bahwa dalam pengajarannya Yesus pernah berkata bahwa setelah 3 hari ia akan bangkit dari antara orang mati. Ungkapan "jangan takut" juga mengingatkan para murid bahwa Yesus yang telah bangkit adalah juru selamat dalam kehidupan mereka. Tidak hanya itu saja, ungkapan "jangan takut" juga bermakna pengutusan. Ketika para perempuan itu tidak lagi mendapati mayat Yesus, mereka diajak untuk meyakini bahwa benar Yesus telah bangkit. Dan kebangkitan Yesus menjadi perutusan untuk para murid, para perempuan yang melihatnya bahwa benar Yesus telah bangkit, telah menjadi juru selamat, maka iman mereka tidak pernah salah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan takut tidak hanya menjadi pesan untuk perempuan pada saat itu. Ungkapan "jangan takut" juga menjadi pesan untuk kita pada saat ini. Pesan ini bukanlah pesan bualan. Pesan ini bukan hanya sekedar omong kosong, bukan basa-basi, bukan penyemangat biasa. Pesan "jangan takut" punya makna yang sangat mendalam. Bagi setiap orang yang saat ini sedang merasa takut karena hidup berjalan tidak semulus yang diharapkan, karena sakit penyakit yang belum juga sembuh, karena perekonomian yang belum juga stabil, karena keadaan mental yang rapuh, ataupun karena masa depan yang tidak pasti. Jangan takut menjadi pesan yang juga ditujukan kepada kita. Jangan takut karena kebangkitan Kristus dapat membuat kita melawan rasa takut. Jangan takut karena kebangkitan Kristus menyegarkan iman kita bahwa sampai dengan saat ini kita masih berada bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan jangan takut menjadi pengutusan bagi kita untuk mewartakan kepada siapapun
dan dimanapun kita berada, bahwa benar Kristus adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Tapi biarkanlah Kristus berkarya dalam hati saya, dalam hati Bapak Ibu Saudara, supaya kebangkitannya tidak menjadi sia-sia. Hari ini kita mengingat rayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitannya menyegarkan iman kita. Kebangkitannya memperkuat, memperteguh iman kita kepada Kristus. Jangan takut, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo sahabat Headset yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini kita sudah sampai pada peristiwa luar biasa, peristiwa iman yang kita syukuri, yaitu kebangkitan Yesus Kristus.
Bagi kehidupan kita, anak-anak muda, tentu ada banyak hal yang rasanya mengkhawatirkan. Masa depan, karir, pekerjaan, semuanya membuat kita takut melangkah untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Tapi kita ingat bahwa hari ini Yesus yang telah bangkit memberikan kita satu kekuatan, satu pengharapan bahwa kekhawatiran kita akan menjadi sirna di dalam kebangkitannya. Bahwa bersama Dia, kita akan bisa menatap masa depan dengan penuh percaya dan penuh pengharapan kepada Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Bagi saya, Paskah merupakan salah satu momentum yang pas bagi kita untuk meninggalkan atau mematikan segala hal yang buruk dalam hidup kita. Sikap-sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, mari kita tanggalkan. Karena biarlah hanyalah firman Tuhan yang hidup dalam hati kita. Dia yang telah bangkit telah memenangkan kita dari dosa dan maut, dan Dia yang telah bangkit pula telah menunggu kita di Galilea untuk menemui kita dan siap untuk mengutus kita. Hidup kita terkadang penuh dengan ketidakpastian. 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, atau bahkan 1 bulan ke depan. Hal tersebut membuat kita penuh dengan ketakutan dan juga kekhawatiran. Tetapi melalui kebangkitannya, kita percaya bahwa Ia memegang dan menggenapi janjinya kepada kita, sehingga kehidupan kita tentunya akan dibebaskan dan juga ada kehidupan yang penuh dengan pengharapan, dan kita tidak perlu lagi khawatir ataupun takut dalam segala kehidupan kita. Paskah itu membunuh ketakutan kita, karena Dia yang hidup, menghidupkan iman kita dan pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Biasanya, kesedihan menyelimuti setiap orang yang menanti-nantikan kebangkitan Kristus. Namun kini kebangkitannya menjadi suatu kebenaran dan juga kepastian, sehingga hapuskanlah air mata, segala isak tangis, karena Ia telah bangkit bersama-sama dengan kita. Ia sedang memeluk kita dan bahkan dekat dengan kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada kemenangan jika tidak melalui kematian. Begitulah terkadang terhadap kekhawatiran. Wajar manusia mengalami kekhawatiran, tetapi kekhawatiran itu tidak boleh menjadi penghambat dalam pertumbuhan iman kita terhadap Ia yang telah bangkit dalam kehidupan kita. Mari sama-sama merayakan kemenangannya dengan mensyukuri bahwa Ia yang hidup adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.